Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Aturan kami bajang tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didik Family. Saya harapan mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video ini seperti biasa saya menyambung video kemarin ya, tentang masa muda Rasulullah SAW. Yang di video kemarin saya ceritakan percakapan dengan Aminah. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Percakapan dengan Aminah. Karena kejadian tersebut, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu Susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Iya," jawab Halimah. "Allah Subhanahu wa taala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya. Jadi, dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. "Ada dua orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya." Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. "Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik napas. "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Nah teman-teman sekalian, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang oleh Halimah. Namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Nah, itu ya teman-teman, cerita singkat ini ya. Jadi tentang percakapan Halimah dengan Aminah. Jadi pas kejadian yang sebelumnya itu yang Nabi Muhammad itu dibawa ke atas bukit, yang datang dua orang berbaju putih itu membelah dadanya dan mengeluarkan sesuatu, kata Halimah saja itu entah apa yang dikeluarkan di dalam dada Rasulullah. Nah setiap hari jadi khawatir gitu. Dia berkomunikasi dengan suaminya, "Menimah kumahanya cenah ieu." Asa jadi apa sih? Jadi rasa ketakutannya berlebihan yang Halimah rasakan, yang takutnya karena ya dulu zaman jahiliyah ya belum percaya kepada Tuhan ya. Dia berpikir bahwa itu ada jin atau setan gitu, diganggu jin atau setan. Padahal kalau di sini sudah yang kita ketahui bukan jin atau setan, tapi itu malaikat Jibril ya, yang ditugaskan Allah untuk mendatangi Nabi Muhammad. Nah tapi karena rasa ketakutan itu setiap hari menghantui Halimah,
Sadia berta suaminya dan sepakat ya sudahlah untuk orang mau orang kembalikan deui daripada engke kasalahkeun gitu ya kalau orang Sunda mah. Karena mun kasalahkeun kumaha meureun ceuk imah teu bener ngurus teh. Nah, udah sepakat gitu datanglah ke Halimah. Nah, ke Aminah ya, ke ibunda Nabi Muhammad. Diceritakanlah itu Halimah kepada Aminah. Tapi anu jadi heran teh pikir Halimah bahwa ibunya tuh akan sama merasa ketakutan gitu. Tapi ternyata tidak. Aminah itu ibu Nabi Muhammad malah tenang, dia senyum gitu. Pas anu ditanyain, nah senyum gitu. Padahal harusnya was-was seperti saya gitu sebagai ibu susunya. Nah, Aminah menceritakan bahwa banyak kejadian yang kalau semua di luar logika manusia ya. Pas dia waktu melahirkan Rasulullah keluarlah cahaya, dan itu yang cahaya terang benderang sehingga bisa kelihatan negeri Busra di Syam. Istana Busra di negeri Syam, dan kelihatan terang benderang. Terus di sini lagi bahwa sewaktu mengandung beliau Siti Aminah, biasanya kan kalau misalkan mengandung terasa berat gitu ya. Ini mah untuk orang Sunda mah asli terasa ringan, hampang gitu, terasa ringan. Jadi tidak merasa bahwa beliau itu mengandung itu waktu mengandung Nabi Muhammad. Terus yang selanjutnya dia pas begitu lahir, dia Nabi Muhammad dulu ya pas itu lahir meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Nah, mendengar cerita itu Halimah menjadi takjub ya, menerima kagum gitu, takjub. Nah, langsung Aminah menyentuh lagi tangan Halimah dan berkata, sok bawa lagi itu Muhammad ke daerah Bani Sa'ad lagi gitu. Nah, biarkanlah dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang. Mencekemen insya Allah Muhammad mah baik-baik saja. Dan juga setan mau mungkin bisa nyamperkeun Muhammad, kata Aminah. Jadi sok bawa lagi tenang. Nah, akhirnya Muhammad kecil pun dibawa lagi oleh ibu susunya itu yaitu Halimah ke kampungnya itu ke Sa'ad. Nah, tapi pas di sana di Bani Sa'ad lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Nah, untuk apa yang terjadi lagi dengan Nabi Muhammad sampai Halimah benar-benar jadi mau mengembalikan lagi? Nah, tonton terus ya video saya selanjutnya. Nah, untuk sebelum menutup video ini ya teman-teman, tambahannya ya burung putih. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan kitab Imam Ahmad disebutkan malaikat yang mendatangi Muhammad pertama-tama bukan berbentuk manusia, melainkan menyerupai dulu dua burung putih yang menyambar dan membawa lari beliau. Nah, kalau dia di dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan kitab Imam Ahmad disebutkan, jadi malaikat itu tidak langsung berbentuk manusia, tapi diceritakan melainkan menyerupai dua burung putih yang menyambar dan membawa lari beliau, dan itu baru menyerupai manusia. Nah, begitu teman-teman ya, cerita singkat tentang percakapan Halimah dan Aminah yang Halimah mau mengembalikan Muhammad karena rasa kekhawatiran yang karena didatangi oleh dua orang berbaju putih. Tapi kesimpulannya disuruh dibawa lagi oleh Aminah, menerima tenang aja, Muhammad itu tidak akan terjadi apa-apa. Karena sewaktu mengandung dan sewaktu melahirkannya banyak keanehan, dan kata Aminah juga di sini ceritakan kelak akan menjadi Muhammad itu akan menjadi orang hebat gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini.
Mudah-mudahan video yang saya bacakan dan sampaikan bisa bermanfaat tentang cerita sejarah Rasulullah SAW. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, and comment. Dan mudah-mudahan bisa terus menonton video saya ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.